pria yang hampir menyerah, sampai ia menemukan alasan hidupnya. Cerita ini terinspirasi dari buku Ikigai, The Japanese Secret to a Long and Happy Life, tentang bagaimana makna hidup seringkali tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita abaikan. Di kota Tokyo yang tidak pernah benar-benar tidur, di antara cahaya lampu neon dan langkah kaki yang tak pernah berhenti, hidup seorang pria bernama Ryo Tanaka. Ia bukan seseorang yang istimewa, bukan pula seseorang yang gagal. Ia hanya, seperti kebanyakan orang lainnya, hidup dalam rutinitas, berjalan mengikuti arus, tanpa banyak bertanya tentang makna di balik semua itu. Setiap pagi dulu, Ryo bangun lebih awal. Ia membuat kopi, duduk di dekat jendela kecil apartemennya, dan melihat kota perlahan terbangun. Ada ketenangan sederhana di sana, namun seiring waktu, semua itu mulai berubah. Alarm pagi bukan lagi awal dari hari yang baru, melainkan suara yang terasa mengganggu. Ia menundanya berkali-kali, seolah berharap waktu berhenti sejenak. Bukan karena ia malas, tapi karena ia mulai kehilangan alasan untuk bangun. Pekerjaannya di sebuah perusahaan logistik dulu memberi struktur dalam hidupnya. Ada jadwal, ada target, ada arah. Ia mungkin tidak selalu bahagia, tapi setidaknya ia merasa dibutuhkan. Dan bagi Ryo, itu sudah cukup. Sampai suatu hari, semuanya runtuh. Pagi itu langit Tokyo terasa lebih berat dari biasanya. Tidak hujan, tapi mendungnya seperti menekan dada. Di kantor, suasana terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin. Bisikan pelan terdengar di beberapa sudut ruangan, dan tatapan yang biasanya biasa saja kini terasa menghindar. Ketika ia dipanggil ke ruang meeting, ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah tahu bahwa ini bukan pertemuan biasa. Atas nama perusahaan, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Anda. Kalimat itu terdengar jauh, seperti gema yang memantul di ruangan kosong. Namun, kami harus melakukan penyesuaian, dan dalam beberapa menit saja, semuanya selesai. Tidak ada perlawanan, tidak ada penjelasan panjang, hanya satu keputusan sederhana yang menghapus bertahun-tahun usaha. Ryo kehilangan pekerjaannya. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah yang sama seperti saat ia masuk pagi itu. Tapi dunia terasa berbeda. Orang-orang masih berjalan cepat, kendaraan masih berlalu lalang, lampu masih menyala. Tapi bagi Ryo, semuanya terasa kosong. Hari-hari setelah itu berlalu tanpa bentuk. Ia bangun siang, kadang bahkan tidak bangun sama sekali. Makan seadanya atau lupa makan. Ia mencoba melamar pekerjaan, mengirim puluhan email, menghadiri beberapa wawancara, tapi jawabannya selalu sama. Penolakan yang sopan. Atau lebih buruk, tidak ada jawaban sama sekali. Perlahan, dunia mulai terasa menjauh darinya. Teman-temannya sibuk dengan hidup masing-masing. Obrolan yang dulu terasa hangat, kini hanya tinggal pesan singkat yang tak terbalas. Ryo mulai menghindari pertemuan, menghindari pertanyaan, menghindari kenyataan. Suatu malam, ia duduk di lantai apartemennya yang gelap. Hanya cahaya kota dari jendela yang menerangi ruangan. Di depannya, sebuah foto lama tergeletak. Dirinya bersama rekan kerja, tersenyum, terlihat hidup. Ia menatap foto itu lama. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul. Pelan, tapi dalam "untuk apa aku hidup?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang semakin berat. Keesokan paginya, tanpa benar-benar tahu kenapa, Ryo berdiri. Ia mengenakan jaketnya, membuka pintu, dan keluar. Udara pagi terasa dingin, tapi segar. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti langkahnya sendiri. Melewati jalan kecil, toko-toko yang baru buka, orang-orang yang sibuk dengan rutinitas mereka. Dan akhirnya, ia sampai di sebuah taman kecil. Taman itu sederhana. Tidak ramai, tidak istimewa. Tapi ada satu hal yang menarik perhatiannya, seorang kakek tua. Dengan tubuh sedikit membungkuk, ia menyapu daun-daun kering dengan gerakan yang pelan dan penuh perhatian. Tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang memperhatikannya. Namun ia tetap melakukannya. Seolah itu adalah hal terpenting di dunia. Ryo duduk di bangku taman, memperhatikannya dalam diam. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak merasa terburu-buru. Hari berikutnya, ia kembali. Dan kakek itu masih di sana. Melakukan hal yang sama. Hari ketiga, keempat, kelima, tidak ada yang berubah. Sampai akhirnya, Ryo memberanikan diri untuk bertanya, "Kakek, kenapa Anda melakukan ini setiap hari?"
Kakek itu menoleh, matanya lembut, dan tersenyum kecil. Karena aku suka. Jawaban yang sederhana. Tapi entah kenapa terasa dalam. Rio duduk di sampingnya, masih bingung. Apa ini pekerjaan Anda? Kakek itu tertawa pelan. Bukan. Lalu kenapa tetap melakukannya? Kakek itu menatap langit sejenak, lalu berkata, karena ini membuat hariku berarti. Rio terdiam. Namaku Kenji, lanjutnya. Dan aku punya sesuatu yang disebut Ikigai. Ikigai? Ulang Rio pelan. Ya, kata Kenji. Alasan untuk hidup, alasan untuk bangun di pagi hari. Bukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang tulus. Rio mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengarkan. Ikigai bisa hal kecil, lanjut Kenji. Menyapu taman, menyapa orang, atau hanya melihat matahari terbit. Kemudian Kenji mulai bercerita, dulu ia adalah seorang koki. Ia memiliki restoran kecil bersama istrinya. Mereka memasak bersama setiap hari, melayani pelanggan dengan senyum. Hidup mereka sederhana, tapi penuh arti. Sampai suatu hari, istrinya meninggal. Sejak itu, semuanya berubah. Ia menutup restorannya, berhenti memasak, berhenti keluar rumah. Hari-harinya dihabiskan dalam diam, tanpa tujuan. Ia merasa hidupnya sudah selesai. Tapi suatu hari, aku berjalan ke taman ini, kata Kenji pelan, dan aku melihat taman ini kotor, tidak terurus. Tanpa berpikir, aku mulai membersihkannya. Hanya itu, lanjutnya. Tapi hari berikutnya, aku kembali. Dan kembali lagi. Suatu hari, seorang anak kecil tersenyum padanya. Hanya karena taman ini bersih, kata Kenji dengan senyum kecil. Dari situ aku sadar, aku masih bisa berarti. Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Rio terasa seperti sesuatu yang lama hilang mulai kembali. Hari berikutnya, Rio datang lagi. Ia berdiri di samping Kenji, memperhatikannya sejenak. Lalu tanpa banyak bicara, ia mengambil sapu dan mulai membantu. Awalnya terasa canggung, tidak biasa, tapi perlahan. Ada sesuatu yang berubah. Ia merasa lebih tenang. Hari demi hari, ia terus datang. Ia mulai berbicara dengan orang-orang di taman. Anak-anak kecil yang bermain, orang tua yang berjalan santai, bahkan orang asing yang sekadar lewat. Dan perlahan, sesuatu yang hangat mulai tumbuh di dalam dirinya. Suatu hari, seorang ibu berkata, "Terima kasih ya, taman ini jadi nyaman." Rio hanya tersenyum kecil, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa penuh. Ia mulai menulis tentang harinya, tentang perasaannya, tentang Kenji, tentang hal-hal kecil yang dulu ia anggap tidak penting. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu lama, ia merasa hidupnya bergerak ke arah yang berbeda. Ia memang belum punya pekerjaan tetap, hidupnya belum stabil, masa depannya masih belum jelas, tapi ia tidak lagi merasa kosong, karena sekarang ia punya alasan. Suatu pagi, Rio bangun tanpa alarm. Ia membuat kopi, duduk di dekat jendela, dan melihat matahari terbit. Sama seperti dulu, tapi kali ini terasa berbeda. Ia tersenyum. Di taman itu, ia berdiri di samping Kenji, melihat cahaya pagi perlahan menyentuh daun-daun yang mereka bersihkan setiap hari. Tidak banyak kata yang mereka ucapkan, tidak perlu. Karena mereka sama-sama tahu, hidup tidak harus besar untuk berarti. Dan di saat itu, Rio menyadari sesuatu. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu berhasil, bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi tentang apakah kamu punya alasan untuk bangun setiap pagi, karena ketika kamu menemukannya, bahkan hal kecil sekalipun bisa membuat hidup terasa utuh. Dan mungkin hari ini kamu masih merasa kehilangan arah, mungkin kamu belum tahu tujuanmu, tapi tidak apa-apa, karena Ikigai itu tidak hilang, ia hanya menunggu untuk ditemukan. Pelan-pelan. Kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan like sebagai bentuk dukungan. Subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita bermakna lainnya. Tulis di kolom komentar, apa ikigai sederhana yang membuatmu tetap bertahan hari ini. Karena siapa tahu ceritamu bisa jadi alasan orang lain untuk terus hidup.